Halo teman-teman, selamat datang di Sinau di Mari channel. Hari ini saya akan membahas materi yang ketiga, seleksi kompetensi teknis operator layanan operasional. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola distribusi layanan operasional. Ia perlu memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam konteks distribusi layanan operasional agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam konteks distribusi layanan operasional? A. Sarana adalah sumber daya manusia, sedangkan prasarana adalah peralatan yang digunakan. Yang B. Sarana adalah peralatan dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung. Yang C. Sarana adalah dokumen administrasi, sedangkan prasarana adalah gedung kantor. Yang D. Sarana adalah kendaraan operasional, sedangkan prasarana adalah jalan dan jembatan. Yang E. Sarana adalah anggaran operasional, sedangkan prasarana adalah laporan keuangan. Kita lihat ke pertanyaannya ya. Apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam konteks distribusi layanan operasional? Di sini dalam konteks distribusi layanan operasional, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sarana adalah peralatan dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung. Kita lihat opsi yang A, sarana adalah sumber daya manusia, sedangkan prasarana adalah peralatan yang digunakan. Ini salah. Kenapa? Karena sumber daya manusia tidak termasuk dalam definisi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana lebih merujuk pada aspek fisik dan infrastruktur. Jadi ini bukan ya yang sumber daya manusia ini. Jadi makanya salah yang A. Lalu yang C, sarana adalah dokumen administrasi, sedangkan prasarana adalah gedung kantor. Ini juga salah. Karena dokumen administrasi tidak termasuk dalam definisi sarana. Sarana merujuk pada peralatan dan bahan yang digunakan dalam operasional. Makanya yang C ini salah. Lalu yang D, sarana adalah kendaraan operasional, sedangkan prasarana adalah jalan dan jembatan. Ini juga salah. Kenapa? Kendaraan operasional memang bagian dari sarana, tetapi definisi ini terlalu sempit karena sarana juga mencakup peralatan dan bahan lain. Jadi ini cuman artiannya lebih sempit banget ya. Lalu yang E, sarana adalah anggaran operasional, sedangkan prasarana adalah laporan keuangan. Ini juga salah karena anggaran operasional dan laporan keuangan adalah aspek finansial dan tidak termasuk dalam definisi sarana dan prasarana. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang pertama adalah yang B. Sarana adalah peralatan dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung. Berikut ini pembahasan lebih lengkapnya ya tentang pilihan jawaban untuk soal yang pertama, yaitu jawaban yang benar adalah yang B. Sarana adalah peralatan dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung. Dan di sini mengapa pilihan yang lain salah? Yang A, kenapa ini salah? A adalah sarana adalah sumber daya manusia, sedangkan prasarana adalah peralatan yang digunakan. Ini kenapa ini salah?
Lalu yang C, sarana adalah dokumen administrasi, sedangkan prasarana adalah gedung kantor. Ini kenapa ini salah? Lalu yang D, sarana adalah kendaraan operasional, sedangkan prasarana adalah jalan dan jembatan. Ini juga salah ya. Lalu yang E, sarana adalah anggaran operasional, sedangkan prasarana adalah laporan keuangan. Ini juga salah. Ini pembahasan lebih lengkap untuk soal yang pertama, berdasarkan pilihan jawabannya ya. Berikut ini adalah materi yang kita pelajarin dari soal nomor 1, yaitu tentang definisi sarana dan prasarana. Sarana ini merujuk pada peralatan dan bahan yang digunakan langsung dalam distribusi layanan operasional. Ini termasuk alat-alat, mesin, kendaraan, bahan baku, dan perangkat lain yang diperlukan untuk menjalankan operasional. Lalu yang dimaksud dengan prasarana adalah prasarana ini merujuk pada fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung distribusi layanan operasional. Ini termasuk gedung, jalan, jembatan, jaringan komunikasi, dan infrastruktur lain yang memungkinkan operasional berjalan dengan lancar. Lalu dalam konteks distribusi layanan operasional, sarana merujuk pada peralatan dan bahan yang digunakan langsung dalam operasional, sedangkan prasarana merujuk pada fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung operasional tersebut. Pemahaman ini sangat penting bagi operator layanan operasional untuk mengelola dan mendistribusikan layanan dengan efektif. Jadi berdasarkan kesimpulan tersebut, ini adalah rangkuman materi untuk soal yang pertama. Kita mempelajari tentang definisi sarana dan prasarana. Ini definisinya. Dan kesimpulannya adalah bagi operator layanan operasional untuk mengelola dan mendistribusikan layanan dengan efektif. Fungsi dari sarana dan prasarana. Teman-teman bisa lebih mengembangkannya lagi tentang materi tentang sarana dan prasarana dalam layanan distribusi ya. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Ia memahami bahwa sebelum melakukan distribusi, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi berjalan lancar sesuai dengan prosedur. Sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Yang pertama, menerima barang. Yang A, menerima barang, memeriksa kondisi, membuat laporan, dan mengarsipkan dokumen. Lalu yang B, menolak barang, mengembalikan ke supplier, dan membuat laporan kerusakan. Yang C, langsung mendistribusikan barang tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Yang D, menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Yang E, menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Kita lihat pertanyaannya ya. Sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menerima barang, memeriksa kondisi, membuat laporan, dan mengarsipkan dokumen. Kita lihat opsi yang B, menolak barang, mengembalikan ke supplier, dan membuat laporan kerusakan. Ini salah. Karena langkah ini hanya dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kerusakan pada barang yang diterima, bukan langkah rutin sebelum distribusi. Di sini yang ditanyakan mendistribusikan. Ya, yang ditanyakannya. Jadi ini salah. Lalu yang C, langsung mendistribusikan barang tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Ini juga salah. Karena mendistribusikan barang tanpa pemeriksaan dapat menyebabkan masalah jika barang tersebut tidak sesuai atau rusak. Jadi yang C ini salah. Yang D, menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Ini juga salah. Karena menjual barang tanpa persetujuan dan prosedur yang tepat dapat melanggar peraturan instansi dan menyebabkan masalah hukum. Jadi yang D ini salah. Yang terakhir yang E, menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Ini juga salah. Karena menggunakan barang untuk
keperluan pribadi adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar peraturan instansi. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 yang paling tepat adalah yang A. Menerima barang, memeriksa kondisi, membuat laporan, dan mengarsipkan dokumen. Berikut ini adalah pembahasan lebih lengkap untuk opsi jawaban soal yang kedua ya. Jawaban yang benar kan adalah yang A, menerima barang, memeriksa kondisi, membuat laporan, dan mengarsipkan dokumen. Dan di sini pembahasan mengapa pilihan yang lain salah. Yang B, kenapa ini salah, menolak barang, mengembalikan ke supplier dan membuat laporan kerusakan. Ini pembahasannya kenapa ini salah. Lalu yang C, langsung mendistribusikan barang tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Dan ini pembahasannya kenapa ini salah. Lalu yang D, menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Di sini juga pembahasannya kenapa ini salah. Dan yang E, menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Di sini ini juga pembahasan kenapa ini salah ya. Ini pembahasan lebih lengkap untuk opsi jawaban soal nomor 2. Berikut ini adalah materi yang kita pelajarin dari soal yang nomor 2 ini, yaitu langkah-langkah sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana. Yang pertama itu menerima barang, yaitu langkah pertama adalah menerima barang dari supplier. Ini melibatkan pemeriksaan dokumen, pengiriman, dan memastikan bahwa barang yang diterima sesuai pesanan. Lalu yang kedua, memeriksa kondisi barang, yaitu setelah barang diterima, operator layanan operasional harus memeriksa kondisi barang secara fisik. Ini termasuk memeriksa apakah barang dalam kondisi baik, tidak rusak, dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Lalu yang ketiga, membuat laporan, yaitu setelah pemeriksaan selesai, operator layanan operasional harus membuat laporan penerimaan barang. Laporan ini harus mencakup detail barang yang diterima, kondisi barang, dan informasi supplier. Lalu yang keempat, mengarsipkan dokumen, yaitu semua dokumen terkait penerimaan barang seperti surat permintaan barang, berita acara serah terima, dan faktur pembelian harus diarsipkan dengan baik. Arsip ini penting untuk keperluan administrasi, audit, dan pertanggungjawaban di masa depan. Lalu yang kelima, pencatatan ke sistem inventaris. Barang yang telah diterima dan diperiksa harus dicatat dalam sistem inventaris instansi. Pencatatan ini memastikan bahwa barang dilacak dan dikelola dengan baik. Lalu yang terakhir, koordinasi dengan unit terkait, yaitu sebelum mendistribusikan barang, operator layanan operasional harus berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan bahwa barang akan diterima dan digunakan dengan baik. Jadi untuk soal nomor 2 ini teman-teman bisa mempelajari tentang langkah-langkah sebelum mendistribusikan sarana prasarana, yaitu menerima barang, memeriksa kondisi barang, membuat laporan, mengarsipkan dokumen, pencatatan ke sistem inventaris, dan koordinasi dengan pihak terkait. Teman-teman bisa lebih mengembangkannya lagi ya. Ini rangkuman dari materi yang bisa kita pelajarin di soal yang kedua. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah sedang menghadapi masalah keterlambatan dalam pendistribusian sarana dan prasarana ke unit terkait. Keterlambatan ini dapat mengganggu operasional unit tersebut dan ia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani situasi ini. Apa yang harus dilakukan jika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian sarana dan prasarana? Yang A, mengabaikan keterlambatan dan melanjutkan distribusi tanpa pemberitahuan. Yang B, memberikan informasi kepada unit terkait tentang keterlambatan dan penyebabnya. Yang C, menyembunyikan keterlambatan dari unit terkait dan atasan. Yang D, langsung mengembalikan barang ke supplier tanpa pemberitahuan. Dan yang E, menjual barang yang terlambat didistribusikan kepada pihak lain. Kita lihat pertanyaannya dulu. Apa yang harus dilakukan jika terjadi keterlambatan dalam pendistribusian sarana dan prasarana? Yang jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B. Memberikan informasi kepada unit terkait tentang keterlambatan dan penyebabnya. Di sini kita lihat opsi yang A, kenapa salah, mengabaikan keterlambatan dan melanjutkan distribusi tanpa pemberitahuan. Ini salah, karena mengabaikan keterlambatan
dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan mengganggu operasional unit terkait. Jadi yang A ini salah, lalu yang C menyembunyikan keterlambatan dari unit terkait dan atasan ini juga salah. Karena menyembunyikan keterlambatan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas. Lalu yang D langsung mengembalikan barang ke supplier tanpa pemberitahuan ini juga salah. Karena mengembalikan barang tanpa pemberitahuan dan koordinasi yang tepat dapat mengganggu hubungan dengan supplier dan menyebabkan sengketa. Jadi yang D ini salah, lalu yang E menjual barang yang terlambat didistribusikan kepada pihak lain ini juga salah. Karena menjual barang tanpa persetujuan dan prosedur yang tepat dapat melanggar peraturan instansi dan menyebabkan masalah hukum. Jadi yang E ini juga salah. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat berarti yang B. Memberikan informasi kepada unit terkait tentang keterlambatan dan penyebabnya. Berikut ini adalah pembahasan lebih lengkap untuk opsi jawaban soal nomor 3. Ini jawaban yang benar adalah yang B, memberikan informasi kepada unit terkait tentang keterlambatan dan penyebabnya. Lalu ini mengapa pilihan yang lain salah? Yang A, mengabaikan keterlambatan dan melanjutkan distribusi tanpa pemberitahuan. Kenapa ini salah? Lalu yang C, menyembunyikan keterlambatan dari unit terkait dan atasan. Ini juga salah. Dan ini adalah pembahasannya. Yang D, langsung mengembalikan barang ke supplier tanpa pemberitahuan. Ini juga salah. Lalu yang E, menjual barang yang terlambat didistribusikan kepada pihak lain. Ini juga salah. Ini pembahasan lebih lengkap ya untuk opsi jawaban soal yang ketiga. Berikut ini adalah materi yang kita pelajarin dari soal yang nomor 3, yaitu langkah yang harus dilakukan saat terjadi keterlambatan, yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada unit terkait. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan informasi kepada unit terkait tentang keterlambatan dan penyebabnya. Ini memastikan bahwa unit terkait mengetahui situasi dan dapat mengambil langkah-langkah penyesuaian jika diperlukan. Lalu yang kedua, mencari solusi. Yaitu setelah memberikan informasi, operator layanan operasional harus mencari solusi untuk mengatasi keterlambatan. Ini mungkin termasuk mencari alternatif pengiriman, mengkoordinasikan dengan supplier, atau mencari sumber daya lain yang tidak memenuhi kebutuhan unit terkait. Lalu yang ketiga, melaporkan ke atasan. Operator layanan operasional harus melaporkan keterlambatan dan langkah-langkah yang telah diambil kepada atasan. Ini memastikan bahwa atasan mengetahui situasi dan dapat memberikan dukungan atau arahan lebih lanjut. Yang keempat, membuat rencana cadangan, yaitu untuk menghindari dampak negatif dari keterlambatan. Operator layanan operasional harus membuat rencana cadangan. Ini mungkin termasuk menyiapkan barang pengganti atau mengatur ulang jadwal distribusi barang, dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Setelah masalah keterlambatan teratasi, operator layanan operasional harus melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya masalah di masa depan. Jadi untuk materi soal yang ketiga itu teman-teman mempelajari tentang langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi keterlambatan, yaitu memberikan informasi kepada unit terkait, mencari solusi, melaporkan ke atasan, membuat rencana cadangan, dan evaluasi dan perbaikan proses. Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi ya. Ini adalah rangkuman untuk soal nomor 3 yang kita pelajari. Selanjutnya soal yang keempat. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah bertanggung jawab untuk mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Ia menyadari bahwa penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan unit terkait, agar dapat mendukung operasional secara efektif. Bagaimana cara memastikan bahwa sarana dan prasarana yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan unit terkait? Yang A, mendistribusikan barang secara acak tanpa memperhatikan kondisi kebutuhan unit. Yang B, dengan berkoordinasi dengan unit terkait untuk memahami kebutuhan mereka.
Yang C dengan mengurangi jumlah barang yang didistribusikan, yang D dengan langsung menggunakan barang untuk keperluan pribadi, dan yang E dengan menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Di sini kita lihat pertanyaannya ya, bagaimana cara memastikan bahwa sarana dan prasarana yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan unit terkait? Untuk jawaban yang paling benar adalah yang B, dengan berkoordinasi dengan unit terkait untuk memahami kebutuhan mereka. Kita lihat opsi yang A, kenapa salah? Dengan mendistribusikan barang secara acak tanpa memperhatikan kebutuhan unit. Ini salah, karena mendistribusikan barang secara acak tanpa dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan ketidakefisienan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Jadi jawaban yang A ini salah. Lalu yang C dengan mengurangi jumlah barang yang didistribusikan ini juga salah. Karena mengurangi jumlah barang yang didistribusikan tanpa memperhatikan kebutuhan unit dapat menyebabkan kekurangan dan mengganggu operasional. Lalu yang D, dengan langsung menggunakan barang untuk keperluan pribadi, ini juga salah, karena menggunakan barang untuk keperluan pribadi adalah tindakan yang tidak etis dan dapat melanggar peraturan instansi. Lalu yang terakhir, yang E, kenapa salah? Dengan menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain, ini juga salah, karena dengan menjual barang tanpa persetujuan dan prosedur yang tepat dapat melanggar peraturan instansi dan menyebabkan masalah hukum. Jadi untuk soal yang nomor 4 yang paling tepat adalah yang B, dengan berkoordinasi dengan unit terkait untuk memahami kebutuhan mereka. Berikut ini adalah pembahasan lebih lengkap untuk jawaban soal nomor 4 ya. Yang ini jawaban yang benar adalah yang B, dengan berkoordinasi dengan unit terkait untuk memahami kebutuhan mereka. Di sini mengapa pilihan yang lain salah? Ini yang A, dengan mendistribusikan barang secara acak tanpa memperhatikan kebutuhan unit. Kenapa ini salah? Lalu yang C, dengan mengurangi jumlah barang yang didistribusikan. Ini kenapa ini salah? Lalu yang D, dengan langsung menggunakan barang untuk keperluan pribadi. Ini juga salah. Lalu yang E, dengan menjual barang yang tidak dibutuhkan kepada pihak lain. Ini juga salah. Jadi ini adalah pembahasan lebih lengkapnya untuk opsi jawaban soal nomor 4. Berikut ini adalah rangkuman dari apa yang kita pelajarin di soal nomor 4 ini, yaitu cara memastikan kesesuaian sarana dan prasarana dengan kebutuhan unit terkait. Jadi soal nomor 4 ini yang kita pelajarin ya. Yang pertama itu dengan berkoordinasi dengan unit terkait, yaitu operator layanan operasional harus berkoordinasi dengan unit terkait untuk mengetahui kebutuhan mereka. Ini melibatkan komunikasi langsung dengan pihak unit untuk mengetahui jenis, jumlah, dan spesifikasi sarana dan sarana yang diperlukan. Lalu yang kedua, membuat surat permintaan barang. Unit terkait biasanya mengajukan surat permintaan barang yang mencantumkan detail kebutuhan mereka. Di sini, operator layanan operasional harus memastikan bahwa barang yang didistribusikan sesuai dengan permintaan tersebut. Yang ketiga, verifikasi kebutuhan. Di sini, sebelum mendistribusikan barang, operator layanan operasional harus memverifikasi kebutuhan unit terkait dengan memeriksa surat permintaan dan berdiskusi dengan pihak unit jika diperlukan. Lalu yang keempat, pencatatan dan pelacakan, yaitu semua permintaan dan distribusi barang harus dicatat dengan baik dalam sistem inventaris. Ini memastikan bahwa barang yang didistribusikan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Setelah distribusi dilakukan, operator layanan operasional harus meminta umpan balik dari unit terkait untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan dalam kondisi baik. Jadi untuk soal nomor 4 ini, teman-teman mempelajari dengan cara memastikan kesesuaian sarana dan prasarana dengan kebutuhan unit terkait, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan unit terkait, membuat surat permintaan barang, verifikasi kebutuhan, pencatatan dan pelacakan, dan terakhir evaluasi dan umpan balik. Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi, ini rangkuman untuk soal nomor 4 yang kita pelajarin.
Selanjutnya soal yang terakhir ya, soal yang kelima. Seorang operator layanan operasional di suatu instansi pemerintah sedang mempersiapkan proses distribusi sarana dan prasarana ke unit terkait. Salah satu dokumen yang harus disiapkan adalah berita acara serah terima. Ia ingin memastikan bahwa ia memahami fungsi dari dokumen ini dalam proses distribusi. Apa fungsi dari berita acara serah terima dalam proses distribusi sarana dan prasarana? Untuk yang A, untuk mengurangi jumlah dokumen yang harus disimpan, yang B, untuk memudahkan proses pembayaran kepada supplier, yang C, untuk memberikan bukti hukum bahwa barang telah diterima dengan baik oleh unit terkait, yang D, untuk menghindari interaksi dengan supplier, yang E, untuk mempercepat proses penerimaan barang. Kita lihat soalnya dulu. Pertanyaannya ya, apa fungsi dari berita acara serah terima dalam proses distribusi sarana dan prasarana? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk memberikan bukti hukum bahwa barang telah diterima dengan baik oleh unit terkait. Kita lihat opsi yang A, kenapa salah? Untuk mengurangi jumlah dokumen yang harus disimpan. Ini salah. Karena berita acara serah terima tidak mengurangi jumlah dokumen, tetapi malah menambah dokumen resmi yang harus disimpan dan dikelola. Jadi jawaban yang A salah. Lalu yang B, untuk memudahkan proses pembayaran kepada supplier. Ini juga salah. Karena proses pembayaran kepada supplier biasanya dilakukan setelah penerimaan dan pemeriksaan barang selesai dan diverifikasi, bukan karena adanya berita acara serah terima. Jadi yang B ini salah. Yang D, untuk menghindari interaksi dengan supplier. Ini juga salah, karena berita acara serah terima tidak ada hubungannya dengan menghindari interaksi dengan supplier. Interaksi dengan supplier tetap diperlukan untuk klarifikasi dan resolusi masalah jika ada. Lalu yang E, untuk mempercepat proses penerimaan barang. Ini juga salah, karena berita acara serah terima sebenarnya dapat memperlambat proses penerimaan karena memerlukan waktu untuk mencatat dan memverifikasi. Namun ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan proses. Jadi untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk memberikan bukti hukum bahwa barang telah diterima dengan baik oleh unit terkait. Berikut ini adalah pembahasan lebih lengkap untuk opsi jawaban soal nomor 5 ya. Jawaban yang benar adalah yang C, untuk memberikan bukti hukum bahwa barang telah diterima dengan baik oleh unit terkait. Di sini mengapa pilihan yang lain salah? Kenapa pilihan yang A, untuk mengurangi jumlah dokumen yang harus disimpan, kenapa ini salah? Lalu yang B, untuk memudahkan proses pembayaran kepada supplier, kenapa ini salah? Lalu yang D, untuk menghindari interaksi dengan supplier, kenapa ini salah? Dan yang terakhir yang E, untuk mempercepat proses penerimaan barang, kenapa ini salah? Ini pembahasan lebih lengkap untuk opsi jawaban soal nomor 5 ya. Berikut ini rangkuman materi yang kita pelajarin dari soal nomor 5 adalah tentang fungsi berita acara serah terima. Yang pertama itu sebagai bukti hukum, yaitu berita acara serah terima berfungsi sebagai bukti hukum bahwa barang telah diterima dengan baik oleh pihak terkait. Dokumen ini mencatat detail barang yang diserahkan, kondisi barang, dan tanda tangan dari pihak yang terlibat. Lalu yang kedua, transparansi, yaitu berita acara serah terima memastikan transparansi dalam proses distribusi. Ini menunjukkan bahwa proses serah terima dilakukan dengan jujur dan terbuka. Lalu yang ketiga, akuntabilitas, yaitu dengan adanya berita acara serah terima, setiap langkah dalam proses distribusi dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk audit internal dan eksternal serta memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar. Lalu yang terakhir, rekam jejak, yaitu berita acara serah terima menciptakan rekam jejak yang dapat digunakan untuk pelacakan dan verifikasi di masa depan. Ini membantu dalam memastikan bahwa barang telah diterima dan digunakan sesuai kebutuhan. Jadi kesimpulannya adalah
Berita acara serah terima dalam proses distribusi sarana dan prasarana berfungsi sebagai bukti hukum bahwa barang telah diterima dengan baik oleh unit terkait. Dokumen ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan menciptakan rekam jejak yang dapat digunakan untuk pelacakan dan verifikasi di masa depan. Jadi teman-teman bisa lebih mengembangkannya lagi materi soal nomor 5 ini, yaitu tentang fungsi berita acara serah terima, yaitu bukti hukum, transparansi, akuntabilitas, dan rekam jejak. Ini materi yang kita pelajarin atau rangkuman materi yang kita pelajarin di soal yang nomor 5 ya. Sekian dari saya pembahasan tentang materi soal yang ketiga ya, seleksi kompetensi teknis operator layanan operasional. Untuk deskripsi materi soal yang nomor 3, teman-teman bisa baca di deskripsi YouTube untuk video ini. Untuk pembahasan materinya sesuai kisi-kisi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.